Video pembelajaran agama Kristen SMP kelas 9. Gereja yang bergumul di dunia. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengikuti pelajaran ini, baca dahulu benak Alkitab dari Matius 5 ayat 3-12, pasal 5 ayat 46-48, pasal 21 ayat 28-31, Filipi 3 ayat 17-21, dan 1 Petrus 2 ayat 9-12. Penjabaran bab 5, gereja yang bergumul di dunia. Kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Mordekai Vanunu bertahan dengan keyakinannya. Hidup sebagai orang asing. Gereja yang bergumul di dunia. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Sekarang mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 102 dengan iringan musik yang ada. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di badai, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah.
datanglah kerajaanmu. Setelah menyanyikan lagu tadi, Kidung Jemaat 260, dalam dunia penuh kerusuhan, perhatikan pernyataan berikut. Kalau kamu seorang Kristen, seharusnya kamu mempunyai kewarganegaraan lain, yaitu warga kerajaan surga. Pernahkah kamu mendengar ungkapan tersebut? Apakah artinya itu? Dengan kata lain, kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di bumi, melainkan suatu keadaan ketika orang percaya menyerahkan dirinya pada Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini sesuai ajaran Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang Kristen pun belum tentu mencerminkan hidup sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Istilah kerajaan surga adalah sama dengan istilah kerajaan Allah. Apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah itu? Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah maksudnya ini? Graham Goldsworthy, seorang teolog Australia, secara sederhana, kerajaan surga adalah umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Kerajaan surga dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang anak yang berdalih dari Matius 21 ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah."
ayat di atas menceritakan perumpamaan kisah dua kakak beradik. Yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, namun ternyata ia tidak pergi. Yang kedua menolak pergi, namun kemudian menyesal lalu pergi juga. Anak yang sulung seringkali diartikan sebagai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah, namun praktek hidup mereka sehari-hari tidak melakukannya. Anak yang kedua, seperti dalam perumpamaan anak yang hilang, adalah orang-orang bukan Yahudi yang menolak melaksanakan kehendak Allah, namun kemudian menyesal dan bertobat serta melaksanakannya di dalam hidupnya. Dari perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekedar berkata ya kepada Tuhan namun tidak menjalankan kehendaknya tidaklah cukup. Sekedar mengaku percaya namun tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan tidaklah cukup. Dalam khotbah Yesus di atas bukit, bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3-12. Simak tayangan di bawah ini. Kerajaan surga dalam ucapan bahagia yang diberitakan Tuhan Yesus. Dari Matius pasal 5 ayat 3-20. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka ingini. Bahagiakah mereka? Mungkin dahulu iya, tetapi sekarang sebagian dari mereka sudah mendekam di tahanan. Ucapan bahagia yang disampaikan Yesus menurut Patricia Ferris, seorang pendeta metodis di Santa Monica, California, Amerika. Ucapan-ucapan ini menjungkir balikkan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumerisme, hiburan yang sia-sia di masa kini, kabar sukacita bagi umat Allah, mereka yang rendah hati di muka bumi, yang kuat hatinya, mereka yang hanya berlindung kepada Allah. Ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus
Memang ucapan-ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Namun demikian, kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Perhatikan contoh para selebritis yang bergelimang harta dan ketenaran, namun hidupnya tidak bahagia, bahkan diakhiri dengan bunuh diri. Simak video di bawah ini. Mereka tidak bahagia, hidupnya berakhir tragis. Daul Kim, seorang model internasional, ditemukan tewas gantung diri di apartemennya di Paris. Depresi dikabarkan menjadi penyebab utama dirinya melakukan aksi tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada Lucy Gordon yang merupakan bintang film Spider-Man 3. Dirinya tewas gantung diri di Paris karena depresi. Mindy McCready tewas dengan cara menembak kepalanya sendiri dengan pistol pada tahun 2013 silam. Kepergiannya tersebut sontak membuat heboh dunia maya dan bikin banyak penggemar bersedih. Mengapa mereka tidak bahagia? Jelas bahwa hidup mereka penuh dengan kegelisahan yang tidak dapat mereka hadapi sendiri. Mereka tidak mempunyai orang-orang dekat yang dapat menolong, mendampingi, menguatkan, dan memberikan mereka cinta kasih yang nyata. Sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke obat-obat penenang dan narkoba. Bagaimana caranya mengatasi berbagai persoalan hidup kita? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan the best things in life are not things. Artinya, hal-hal terbaik di dalam hidup kita bukan benda. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki, uang, emas, dan permata, dan lain-lain. Hal terbaik di dalam hidup kita mestinya adalah keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat yang sejati, sukacita yang sesungguhnya. Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang kita dapat membeli rumah, tetapi bukan kehangatan keluarga. Dengan uang kita dapat membeli jam, tetapi bukan waktu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur itu sendiri. Dengan uang kita dapat membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Dengan uang kita dapat membeli dokter, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli kedudukan, tetapi bukan rasa hormat. Dengan uang kita dapat membeli teman, tetapi bukan persahabatan. Dengan uang kita dapat membeli darah, tetapi bukan kehidupan. Apa yang menarik dari kehidupan Mordechai Vanunu? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen, dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, agama Yahudi dan Yudaisme. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintahan Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mordekai Vanunu lahir di Maroko pada 1954, adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Dia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Karena itulah Vanunu kemudian bocorkan rencana-rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada 1986. Vanunu dijebak oleh seorang agen Mossad, Badan Intelijen Israel, dan ditangkap di Italia. Ia dibawa ke Israel lalu dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun, termasuk 11 tahun di sel terisolasi sendirian. Pada tahun 2004 Vanunu dibebaskan. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.